Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita mulai belajar sejarah kebudayaan Islam. Dan sebelumnya kita berdoa dulu supaya pembelajaran kali ini kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa. Selesai. Sejarah perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Itulah materi yang akan kita bahas kali ini. Dan sebelumnya kita pahami dulu sebelum lanjut mengenai peta konsep dalam sejarah perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Di antaranya gaya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Bagaimana gaya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin yang harus kita pantut, yang harus kita contoh oleh pemimpin-pemimpin umat Islam selanjutnya. Dan yang kedua, prestasi-prestasi yang dicapai oleh Khulafaur Rasyidin. Apa-apa saja prestasi-prestasi yang dicapai yang cukup menggiurkan bagi kita untuk diteladani. Lanjut, mengambil ibrah atau contoh prestasi-prestasi yang dicapai oleh Khulafaur Rasyidin. Dan yang terakhir, meneladani gaya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Gaya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin diantaranya setelah Rasulullah SAW wafat, kepemimpinan dilanjutkan oleh umat Islam dipercayakan kepada Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berarti pemimpin-pemimpin yang mendapat petunjuk dari Allah. Khulafaur Rasyidin terdiri dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Umar bin Affan, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Itulah ada 4 pemimpin semasa Khulafaur Rasyidin. Lalu para Khulafaur Rasyidin memimpin dengan demokratis, karismatik, adil, arif, dan bijaksana. Segala keputusan khalifah diambil dari hasil musyawarah. Banyak jasa, kebaikan, dan prestasi yang diraih selama mereka menjabat sebagai khalifah. Selanjutnya mengenai prestasi-prestasi yang dicapai oleh Khulafaur Rasyidin. Yang pertama adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mendapat jabatan selama 2 tahun, yaitu dari mulai 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Pada masa itu kaum muslimin mengalami guncangan dan permasalahan setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Di antaranya guncangan tersebut adalah banyak orang-orang yang keluar dari Islam atau murtad karena mereka menganggap bahwa perjanjian saya hanyalah dengan Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, maka perjanjian itu hilang. Banyak yang membangkang membayar zakat. Itu di antaranya. Lanjut, kaum muslimin bermusyawarah mencari sosok pemimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Abu Bakar As-Siddiq terpilih sebagai khalifah menggantikan Rasulullah SAW. Dan Umar bin Khattab membaiat Abu Bakar sebagai khalifah di Masjid Nabi. Prestasi-prestasi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq diantaranya menyebarkan agama Islam hingga ke Syam, memberantas kaum murtad, menguasai Persia, kodifasi pembukaan Al-Quran. Lalu prestasi-prestasi yang dicapai oleh Khulafaur Rasyidin semasa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mulai menjadi khalifah 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi, sekitaran 10 tahun Umar bin Khattab menjadi khalifah.
Prestasi Khalifah Umar bin Khattab diantaranya membentuk pemerintahan yang adil. Umar itu sangat berwibawa dan disegani oleh seluruh kaum muslimin. Lalu Umar bin Khattab memperluas kekuasaan Islam ke Afrika serta runtuhnya kerajaan Persia Romawi dan membangun kota Basrah 16 Hijriah atau 636 Masehi, membangun kota Putat sebagai ibu kota Mesir 21 Hijriah atau 642 Masehi. Tidak itu juga Umar bin Khattab membangun Masjid Amr bin As, dan sangat berguna bagi kita sampai sekarang. Dia menetapkan kalender Islam, yaitu kalender Hijriah. Wafatnya Umar bin Khattab 23 Hijriah sampai 644 Masehi. Khalifah Umar bin Khattab meninggal akibat sebuah persekongkolan yang dirancang musuh-musuh Islam dari kalangan Yahudi dan Persia. Umar meninggal karena dibunuh ketika melakukan sholat subuh. Umar bin Khattab dibunuh Abu Dulu, seorang mantan budak Persia. Umar ditusuk dengan belati beracun. Selanjutnya kita lihat mengenai Khalifah Utsman bin Affan, yaitu khalifah yang ketiga. Masa kepemimpinannya 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Utsman bin Affan khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab. Utsman merupakan saudagar kaya yang membantu visi dan misi Islam dengan harta. Khalifah Umar bin Khattab membentuk majelis syura yang beranggotakan Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abu Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, dan Talhah bin Ubaidillah. Tugas majelis syura adalah menentukan khalifah jika Umar bin Khattab wafat. Setelah Umar bin Khattab meninggal dunia, diadakan musyawarah membahas pemimpin setelah Umar. Hasil musyawarah menyatakan Utsman bin Affan sebagai khalifah menggantikan Umar bin Khattab 23 Hijriah atau 644 Masehi. Prestasi Utsman bin Affan: menuntaskan penguasaan di Syam, membangun armada laut, mempertahankan dan memperluas daerah Islam, menyempurnakan kodifikasi Al-Quran, dan menyatukan perbedaan dalam lafalan bacaan Al-Quran. Kita ketahui pada masa Utsman bin Affan, umat Islam sudah begitu banyak, hampir 1/3% dunia sudah dikuasai oleh umat Islam. Maka untuk menyatukan bacaan Al-Quran, prestasi yang dicapai adalah oleh Utsman bin Affan adalah mempersatukan, yaitu antara harokat-harokat dalam bacaan dan intonasi dalam Al-Quran. Selanjutnya wafatnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan banyak mengganti para gubernur yang tidak cocok dan kurang cakap dengan orang yang kredibel dari kalangan kerabatnya. Utsman bin Affan menilai beberapa pejabat dan gubernur gagal dan tidak menjalankan amanah dengan baik. Kegagalan para pejabat dimanfaatkan oleh Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi, untuk memberontak kepada khalifah. Abdullah bin Sabah memprovokasi beberapa orang dan menjauhkan beberapa tuntutan kepada khalifah Utsman bin Affan, namun ditolak. Para pemberontak memasuki rumah khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dibunuh dan meninggal dunia saat membaca Al-Quran 8 Zulhijjah tahun 35 Hijriah, usia yang ke-82 tahun. Selanjutnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Masa kepemimpinan Ali 35
sampai 40 Hijriah atau 656 sampai 661 Masehi. Ali bin Abi Thalib adalah anak dari paman Nabi Muhammad SAW, Abu Thalib. Setelah Utsman bin Affan meninggal dunia, para tokoh kaum muslimin bermusyawarah dan tidak menemukan orang yang layak menjadi khalifah selain Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai pribadi yang cerdas, pemberani, dan amanah. Maka diangkatlah Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah kaum muslimin yang keempat. Prestasi-prestasi Ali bin Abi Thalib: mengganti pejabat yang kurang cakap, karena pada masa itu banyak gubernur yang diganti oleh Utsman bin Affan dari keluarganya, sehingga pada masa Ali diganti orang-orang yang tidak cakap, yang berbau keluarga. Selanjutnya, memadamkan pemberontakan di kalangan umat Islam, lalu menyempurnakan tulisan Al-Quran. Selanjutnya, wafatnya Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat di usia 63 tahun. Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, seorang Khawarij. Khalifah Ali bin Abi Thalib dibunuh saat mengimami sholat subuh di Masjid Kufah. Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat pada 21 Ramadan tahun 40 Hijriah. Dari pembelajaran di atas, mari kita mengambil ibrah dari prestasi-prestasi yang dicapai oleh Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, seluruh Khulafaur Rasyidin telah memimpin dengan penuh tanggung jawab, amanah, tegas, demokrasi, karismatik, dan sikap mengedepankan kepemimpinan agama, mengedepankan kepentingan agama dan umat daripada kepentingan pribadi. Yang kedua, Khulafaur Rasyidin telah banyak berjasa dalam penyebaran dan kemajuan Islam. Selanjutnya, prestasi-prestasi mereka layak menjadi contoh bagi para pemimpin selanjutnya dan meningkatkan kemajuan dan peradaban umat Islam di berbagai bidang. Meneladani gaya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, demokratis, dermawan, hidup sederhana, berani membela kebenaran, dan tidak haus jabatan, merupakan gaya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, memiliki tanggung jawab yang tinggi dan dalam penyebaran dan pembelaan agama Islam. Memiliki kesetiaan dan kecintaan terhadap Rasulullah SAW dan ajarannya. Mendahulukan kepentingan agama dan rakyat. Memiliki sikap berani dan tegas dan membela kebenaran. Tidak menyalahgunakan wewenang dan jabatan untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Khulasah, Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin-pemimpin yang mendapat petunjuk. Khulafaur Rasyidin terdiri dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, melanjutkan kepemimpinan setelah Rasulullah SAW wafat. Juga Khulafaur Rasyidin pemimpin yang demokratis, karismatik, arif, adil, dan bijaksana. Terjadi fitnah kurba pada masa Khulafaur Rasyidin, terutama pada masa Utsman bin Affan, sehingga Utsman bin Affan terbunuh. Juga prestasi-prestasi yang telah diraih Khulafaur Rasyidin harus dicontoh dan dijadikan motivasi bagi para pemimpin selanjutnya untuk meningkatkan peradaban umat Islam. Demikianlah materi kali ini. Semoga dari pembelajaran tersebut kita bisa memahami dan meladani apa-apa yang telah dijalankan oleh para khalifah kita
dan kita bisa melanjutkan perjuangan untuk memajukan atau mengembangkan Islam. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.